Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Lailil dari MAN Kota Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri, yaitu materi pada kelas 11 di Matematika Minat. Oke. Pada materi persamaan trigonometri, bahwasannya konsep dasar yang harus dikuasai itu adalah sudut trigonometri. Nah, ini sudah kita bahas di kelas 10 ya, bahwasannya trigonometri itu salah satu ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Kalau di kelas 10 kita sudah mempelajari sudut dasar pada trigonometri, yaitu sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kali ini kita belajar pada kuadran 2, 3, dan 4. Kalau 0 derajat sampai 90 derajat kan ada di kuadran 1 ya. Yang pertama yaitu pada kuadran 2 itu nilainya antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk menentukan nilainya kita hitung dengan cara 180 dikurangi sudut berapa gitu ya. Lalu untuk nilai yang positif itu ada pada sinus ya. Kalau kosinus sama tangen itu nilainya negatif karena di kuadran 2 itu yang positif kan pada sumbu Y ya. Selanjutnya di kuadran 3 itu sudut antara 180 derajat sampai 270 derajat ya. Dan kalau ini karena dia sudutnya lebih dari 180, jadi untuk menentukannya nilainya itu pakai cara 180 ditambah sudut berapa gitu. Dan untuk nilai sinus sama kosinusnya itu negatif karena sumbu pada kuadran 3 untuk sumbu X dan Y-nya kan nilainya negatif. Ya. Untuk selanjutnya pada kuadran 4 yaitu pastinya lebih dari 270 dan kurang dari 360. Dan di kuadran 4 itu sumbu X-nya yang positif, otomatis nilai kosinusnya yang positif ya. Oke, kalau kita sudah memahami tentang sudut trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4, selanjutnya kita berbicara tentang identitas trigonometri ya. Kita mengenal kosekan, sekan, dan kotangen. Kalau kebalikan dari sinus itu adalah kosekan, sedangkan sekannya itu kebalikan dari kos, dan kotangen kebalikan dari tangen. Dan tangen itu kan bisa kita tulis dengan sin per cos. Kalau kotangen karena kebalikannya yaitu cos per sin. Lalu ada juga identitas dasar dari trigonometri, yaitu kalau misalkan kita punya sin kuadrat alfa, kita jumlahkan dengan cos kuadrat alfa, itu akan menghasilkan nilainya 1. Kalau ada suatu formula yang ditanyakan adalah bentuk lain dari sin kuadrat alfa, berarti bisa kita turunkan menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Jadi tinggal cos kuadrat alfanya pindah ke ruas kanan. Hal itu juga berlaku untuk tangen kuadrat alfa plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi kalau misalkan bisa kita rubah, itu tangen kuadrat alfa dikurangkan dengan sekan kuadrat alfa itu akan menghasilkan negatif 1. Tinggal pindah ruas aja ya. Penerapan sudut trigonometri, kalau tadi kita sudah mempelajari kuadran 2, 3, dan 4, selanjutnya saya berikan contohnya ya. Untuk kuadran 2, karena kuadran 2 itu sudutnya antara 90 sampai 180, saya memberikan contoh kosinus 150 ya. Di kuadran 2 yang kita ingat tadi yang nilai positif adalah sin. Berarti kalau cos hasilnya pasti negatif. Dan caranya tinggal dikurangkan 180 dikurangi berapa ya biar hasilnya 150, otomatis kurangi 30. Jadi kita tinggal menghitung cos dari 30. Lalu untuk kuadran 3 saya berikan contoh sinus 225. Lalu tangennya 240.
Kalau kuadran 3 180 dijumlah, ditambah berapa ya biar jadi 225. Kalau di kuadran 3 yang nilai negatif adalah sinus dan kosinus. Dan untuk kuadran 4 otomatis sudut antara 270 sampai 360 derajat. Kalau di sini saya berikan contoh sinus 315 ya. Kalau sudutnya itu awalnya negatif, otomatis negatifnya itu kita keluarkan dulu. Lalu berpikirnya, menghitungnya yaitu 360 dikurangi berapa biar hasilnya 315, yaitu kan 45. Lalu sinus di kuadran 4 itu kan negatif. Karena tadi hasilnya negatif, jadi negatif ketemu negatif positif. Jadi sin 45 setengah akar 2. Nah, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.